إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلي وسلم على نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الخالق ويخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه من سار على القويمة على الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتقوا الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang berbahagia, dan mesti kita paksa hidup ini untuk selalu bahagia. Karena kalau nurutin nafsu maka selalu ada was-was yang mengajak untuk tidak bahagia. Jadi kalau kemudian kita memiliki sehat, itu yang mesti kita syukuri, tidak melihat orang-orang yang kemudian dia memiliki kendaraan baru. Kalaupun kemudian kita punya kendaraan baru, tidak lalu melirik yang lebih a'la, yang lebih tinggi lagi, rumahnya lebih bagus dan seterusnya. Karena selalu diteguhkan oleh agama kita, oleh Rasulullah, bahwa sekalipun banyak dunia ini yang lalu dihadirkan kepada kita, tapi kalau batin kita tidak merasa cukup, maka dunia seisinya pun akan terasa cukup. Tapi kalaupun kemudian kita merasa cukup dan bersyukur, itu adalah kunci dari kenyamanan dan kebahagiaan. Dan ini menjadi penting, karena ini hari makin kesini makin kita diberikan tantangan hidup, ujian yang luar biasa, beragam. Sidang Jumat paling tidak, tadi saya baru menutup perkuliahan kajian tentang sejarah peradaban Islam, betapa dari masa-masa kekhalifahan Muawiyah, Umayyah sampai Abbasiyah dan seterusnya, hampir rata-rata kerajaan, kekhalifahan, negara itu hancur karena anak keturunan yang kemudian tidak melestarikan, mendawamkan apa yang telah dirintis dan diperjuangkan oleh kakek nenek yang awal sebagai raja. Selalu hadir di situ kerajaan yang membesar, lalu terjadi konflik. Anak keturunan lalu berebut harta. Kenapa kemudian berebut harta? Karena ada grafik mereka selalu menyukai dengan kemegahan dan kemewahan. Dan itu yang selalu dikhawatirkan oleh Rasulullah sejak awal, ketika kemudian akan melihat betapa nanti Rasul tidak akan pernah khawatir dengan jumlah umat Islam. Yang dikhawatirkan justru ketika umat Islam banyak tetapi senang dan semakin ke dunia melihat. Dan kita bisa menyaksikan sidang Jumat yang berbahagia, betapa tantangan generasi kita ini tidak mudah. Digital yang ada di tangan kita itu menyuguhkan sesuatu yang kita belum bisa berimajinasi, lintas daerah, lintas waktu, dalam waktu yang sama. Dulu kita tidak bisa mengerti, memahami tentang Amerika, atau kami misalnya tentang keadaan ketika kuliah di luar negeri, di Timur Tengah, bagaimana Indonesia. Tapi ini hari, dalam hitungan detik kita bisa search, bisa langsung WA, ya, dengan kolega-kolega yang ada di belahan dunia mana, selama kemudian sinyal itu masih bisa. Tapi kalau kemudian arah media ini adalah positif, kehidupan akan positif. Tapi kalau ini dipegang oleh anak generasi kita, semua suguhan lalu, dari mulai TikTok, dari mulai YouTube, dari mulai Facebook, dan sekarang ini micet dan lain sebagainya, anak-anak kemudian tanpa selecting, tanpa sharing, berselancar di dunia. Apakah kita bisa menolak sebagai orang tua? Tidak. Maka ini menjadi penting. Salah satu kewajiban kita sebagai orang tua sekarang adalah memberikan bekal, tidak hanya pada nalar spiritualitas, tetapi juga hard skill di wilayah digital dan teknologi.
Mungkin generasi yang maaf sekarang 50 ke atas tidak cukup melek dengan gadget, dengan digital dan sebagainya. Tetapi ini anak-anak kita sekarang setiap hari pagi bangun sampai tidur lagi mereka hidup dengan itu. Mereka bisa jadi di hadapan kita, tapi pikiran mereka berselancar tidak dengan kita. Kita makan bersama, pikiran mereka ada di gadget. Ibadah seakan berselancar, pikirannya sesaat lalu berselancar lagi. Dan inilah dunia-dunia yang sekarang ini sedang kita hadapi. Lantas bagaimana? Universal value, nilai-nilai yang selalu diajarkan oleh Rasulullah itu hampir sama. Satu, ta'zimul walid ilal walid, penghormatan yang pakem dari dulu. Kalau anak mau sukses, selalu nomor satu adalah menghormati orang tua. Tidak ada pengusaha-pengusaha sukses, coba dicek, yang hidupnya berkah lalu mereka durhaka terhadap orang tua. Dan tidak ada orang tua yang hidupnya berkah ketika kemudian menelantarkan anaknya. Itu mibadi takrimul aulad, bagian dari bagaimana orang tua menghormati dan juga kemudian memuliakan anak-anak. Jadi ada silang, anak kemudian menghormati orang tua kemudian merawat dan kemudian care terhadap mereka. Ini yang kemudian menjadi tugas utama. Maka ta'allamu auladakum bizamanihi, itu pesan Rasulullah. Ajarkan anak-anak kalian, kita ini, sesuai dengan zamannya. Tentu saya tidak akan memaksakan anak saya dengan era saya dulu di pesantren. Hari ini saya akan mengantarkan ke Bandung di pesantren. Tentu saya akan berbeda. Cara saya menghafal Quran dulu, cara saya di pesantren, dengan era sekarang anak-anak kemudian mereka belajar dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah selama kemudian kita mengajarkan kebaikan, keteladanan, maka itu yang kedua. Yang kedua, Al-Quran dari zaman Rasulullah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisurah fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Al-Quran dari dulu hingga sekarang itu sama, tetapi memahami dan mengamalkannya itu yang kemudian berbeda. Nah, ini yang kemudian mesti kita ajak anak-anak kita supaya tidak lalu dengan gadget setiap hari. Ibunya tidak selalu asik dengan gadgetnya sendiri. Di ruang-ruang ketika kami membimbing KKN di pelosok-pelosok, banyak ada kasus-kasus selingkuh ibu dengan orang lain karena kemudian bermain Facebook, kemudian bermain chat dan sebagainya. Kenapa? Sekarang ini perceraian juga lebih banyak data di pengadilan agama. Karena suaminya resign, pendapatan menurun dan lain sebagainya. Bahkan termasuk dampak dari reoni itu diteliti. Ketika kemudian memori-memori masa lalu kayaknya hidup dengan teman dekatnya itu, lalu mereka kemudian berpisah. Nah, inilah salah satu kenapa kemudian data ini menjadi penting. Termasuk ya sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita lihat sekarang ini, salah satu riset yang menggelisahkan kita, dan itu data tak terbantahkan, betapa hampir 50 lebih ribu ya, anak-anak yang mengajukan dispensasi nikah dini. Mereka bukan anak kuliahan kita yang kemudian kita ajar semester 3, 5, atau 7, tapi mereka adalah kelas 3 SMP, awal-awal SMA. Banyak yang sudah hamil dan lain sebagainya. Jadi mesti kemudian kita sadari, di kos-kosan kalau bapak punya kos perlu diantisipasi. Pernah dulu di Yogyakarta era 2000-an, ketika kemudian orang hanya silahkan yang penting kos dibayar, tapi anak-anak melihat pornografi, pergaulan bebas di kos-kosan. Tidak bisa. Kita mesti punya kesadaran. Kita orang Indonesia yang bisa kemudian, apalagi kita sebagai muslim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kuncinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mesti kemudian kita punya kesadaran mengajak. Nah, ada azan, yuk kita ajak sholat. Tidak mau itu persoalan mereka, tapi kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai tetangga, bahkan kewajiban kita sebagai sesama muslim adalah mengajak kepada kebaikan. Mungkin kalau kemudian nahi munkar, mas tolong jangan ngebut, mas tolong jangan minum minuman keras, itu lebih berat karena biasanya tidak terlalu bisa menerima. Yang bisa kita lebih suguhkan memotivasi, mengajak. Kita bumbung anak-anak kita
tidak kemudian dibentakin karena kemudian diajak sholat tidak mau, diajak kebaikan kemudian ignore dengan gadgetnya. Ibunya juga turut serta, ayahnya kemudian cekcok dan sebagainya. Ini menjadi situasi yang tadi anak-anak akhirnya mencari kompensasi. Mungkin kalau bapak-bapak sesekali tidak di masjid, coba jalan-jalan di kafe-kafe. Bagaimana anak-anak muda sekarang nongkrong-nongkrong, minuman-minuman keras, barang-barang yang lain. Itu perlu kita waspada. Sesekali cek tas anak-anak kita. Cek itu semua memori data yang ada di handphone dan laptopnya. Karena itu bukan turut serta nyampurin urusan anak, tetapi ini bagian dari kewajiban kita sampai kemudian kita nanti akan dihisab. Maka disitulah Umar bin Khattab menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab itu betul. Bagaimana kita, bagaimana anak-anak kita, keluarga kita nanti sebelum yaumul hisab itu kita akan dihisab. Dan sekarang masih ada kesempatan untuk kita bekerja lebih keras, siang kita bekerja, malam pun kemudian kita sujudkan diri ke hadapan Allah. Masa kalau kemudian kita bekerja keras tidak lebih mendapatkan welas asih Allah? Kalau Allah nitipin kita anak-anak, lalu kita ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka, masa sih Allah yang Maha Ghani, Allah yang Maha Rahim tidak lebih mencukupkan juga? Berikan kita kecukupan rezeki, kita bermohon kepada Allah untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Bila mana perlu, kita cabut fasilitas yang membuat mereka kemudian berfoya-foya, supaya mereka kemudian tidak menangis di kemudian hari. Sekarang mungkin menangis, tapi menangis bukan di kemudian hari, apalagi nanti kalau di akhirat. Kita ingin di pasca Ramadan dan pasca Idul Adha ini memiliki anak-anak sebagaimana Ismail, bukan sebagaimana anaknya Nabi Nuh, Kan'an, dan keduanya sama nabinya Allah, tapi keduanya kemudian memiliki anak yang saleh, Ismail sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim, dan juga kemudian Nabi Nuh memiliki Kan'an yang kemudian durhaka, tidak hanya kepada ayahnya tapi juga kepada Allah. Mudah-mudahan sidang Jumat yang berbahagia, tentu di dalam waktu yang singkat ini tak banyak yang mungkin kita bisa sampaikan, tapi mudah-mudahan walaupun singkat memberikan manfaat. We are so fine. Kondisi kita tidak cukup baik-baik saja. Bukan kemudian kita khawatir. Bahasa Al-Quran tadi, wal yakhsha, mestinya kita khawatir, gelisah. Dan itu perintah Al-Quran. Dengan kondisi kita, sehingga dengan begitu kita punya kesadaran untuk berubah lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bi ayatin jannati wa ayatin wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Walhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqaman liman jahada wa kafara wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khalilul habib sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tarfa'u ma dhahran wa batan wa hafidhu 'ala at-ta'at wa huduril jumu'ah wal jama'ah wa anna Allah ma'ahum ya'malu bil musi wa malaikatu qudsi fa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ta'ala. Allahumma fa' anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahrin ka ba'da an kulli muslimin ya Allah wa an sa'il bidan muslimin amma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma adkhilna min khairat rizqi wa akhrijna min khizyi wa ij'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ma
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم.